umum yang sering kita dengar, sering kita baca, bahwa disiplin itu lebih sering dihubungkan dengan hubungan. Jadi menerapkan peraturan, kemudian kalau peraturan tersebut dilanggar maka akan diberikan hukuman. Sering dihubungkan dengan hubungan, padahal itu sesuatu yang berbeda. Nah ini, nanti kita bahas sampai sana. Kemudian disiplin itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang sering kita lihat dan sering kita dengar. Contoh, umpamanya ada satu anak di kelas mungkin berbuat gaduh, padahal sudah dari kesepakatan di kelas tidak boleh gaduh. Nah di sana oleh guru anak tersebut diberi hukuman, mungkin keluar dari kelas, belajar di luar kelas dan sebagainya. Anak yang tidak mengerjakan PR itu dihukum, hukumannya menulis 1000 kali atau berapa kalimat saya tidak akan mengulang perbuatan saya lagi, ditulis sampai 100 kali. Atau mungkin anak tidak mengerjakan PR, tadi seperti tadi dicontohkan, disuruh maju ke depan kelas, kemudian berjinjit satu kaki dengan dua tangan memegang telinga. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke, ini maksudnya begini. Disiplin itu jikalau tidak muncul dari dalam diri kita, itu mesti kita tidak nyaman, karena bersifat memaksa. Dan sesuatu yang dipaksa itu tidak nyaman. Nah, sekarang tujuan dari disiplin positif, setelah persepsi secara umum, kemudian disiplin positif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya setelah anak menyadari bahwa disiplin itu perlu, kemudian tanpa paksaan dia menyadari pentingnya disiplin, kemudian mereka berusaha untuk menghargai dirinya dan mempercayai nilai-nilai yang mereka percayai. Itulah disiplin positif. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau biasa di antara Bapak Pendidikan kita, beliau pernah menuliskan di dalam sebuah buku, ini saya contek dari buku judulnya apa aja, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Disiplin itu muncul dari diri kita sendiri, dari penilaian disiplin, self disiplin, penilaian terhadap diri sendiri atas disiplin. Jadi kita sendiri yang mewajibkan, yang membangun, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka akan ada pihak lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu sebagai langkah terakhir. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita cermati dengan menghadirkan cetak, barangkali kalau ahli filsafat ini untuk diterapkan selama 1 bulan barangkali
pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu juga muncul dari diri sendiri. Nah, disiplin yang kuat ini adalah disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, di mana disiplin itu muncul kemudian memiliki motivasi internal atau muncul dari kesadaran pribadi masing-masing. Itulah disiplin. Kalau kita sering kan ada peraturan kelas, nanti sudah dibahas. Kalau melanggar peraturan kelas hukumannya seperti ini, peraturan dan hukuman. Tetapi disiplin di sini adalah muncul atas kesadaran sendiri, bukan karena suatu paksaan atau ketidaknyamanan. Oke. Kedisiplinan itu muncul dari kesadaran sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang harus ada pada setiap diri manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang di sini saya cantumkan adalah nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian sekarang muncul dalam profil pelajar Pancasila. Beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini juga muncul adanya disiplin, kesadaran dari sendiri. Terus yang kedua ada mandiri. Ada mandiri. Di sini juga muncul kedisiplinan. Bagaimana kita mendorong membawa anak-anak untuk berlatih mandiri. Mandiri itu bagaimana? Bukan mandi sendiri ya, bukan mandi sendiri. Mandiri ya paling tidak dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya walaupun kebutuhan yang sekarang ada anak-anak kecil untuk memenuhi kebutuhan sendiri, untuk mencari makan sendiri dan sebagainya kan tidak mungkin. Nah, mandiri di sini paling tidak bisa melayani kebutuhan sendiri. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhannya yang dilakukan secara terus-menerus dengan kesadaran sendiri, nah ini menjadikan yang namanya disiplin positif tadi. Berikutnya yang ketiga, bergotong royong. Ini juga memunculkan disiplin positif juga. Sebagai contoh, ketika kita di kelas Bapak Ibu untuk anak-anak kita sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak kita menyusun jadwal piket. Nah, untuk menyusun jadwal piket di kelas maupun jadwal piket di sekolah. Kalau anak-anak sudah melakukannya dengan tertib, tanpa dipaksa, tanpa di setiap hari diingatkan, maka anak-anak dengan ikhlas sukarela setiap hari melaksanakan kegiatan tersebut, maka prinsip dari gotong royong ini sudah menuju kepada sifat disiplin. Yang berikutnya adalah berpikir dengan global. Berpikir global kok hubungannya dengan disiplin? Ya. Nah di sini kebinekaan keanekaragaman yang luar biasa di pada anak-anak didik kita, itu saling menghormati, saling bekerja sama, kemudian saling menyayangi dengan perbedaan kultur sosial dan sebagainya. Maka di situ muncul pula kegiatan yang namanya disiplin. Dengan tidak saling mengolok-olok, dengan saling menghormati, itu sudah muncul dengan sendirinya yang namanya disiplin. Nah, selanjutnya untuk bernalar kritis. Anak-anak bernalar yang kritis, maka disiplin. Iya, karena dengan bernalar yang kritis dia bisa membedakan sesuatu yang salah dan sesuatu yang tidak. Kreatif juga demikian. Nah, ini Bapak Ibu untuk menuju ke disiplin positif berdasarkan nilai kebajikan dari profil pelajar